Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Wartika. Saya dari Prodi PIAUD semester 4, Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah Suryalaya. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi tentang penilaian pembelajaran kelompok bermain. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran kelompok bermain, dosen pengampu Ibu Niknik Dewi Permanik MPD. Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan, yang dimaksud dengan penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Adapun prinsip-prinsip penilaian diantaranya yang pertama yaitu holistik. Holistik maksudnya adalah kegiatan penilaian dilakukan pada seluruh aspek perkembangan anak, seperti pada aspek fisik motorik, moral, sosial emosional, intelektual, bahasa, dan kreativitas. Yang kedua, ada otentik, yaitu kegiatan penilaian dilakukan melalui kegiatan yang real, fungsional, dan alami dengan harapan hasil penilaian akan menggambarkan kemampuan anak sesungguhnya. 3. Kontinu. Kegiatan penilaian hendaknya dilakukan secara kontinu setiap saat ketika anak melakukan kegiatan belajar. Kegiatan penilaian dapat dilakukan secara harian atau mingguan, tergantung kepada pendidik memandang saat yang tepat bagi anak dilihat kemampuannya pada aspek tertentu. 4. Individual. Kegiatan penilaian dilakukan untuk melihat perkembangan setiap anak secara individual, meskipun mungkin dilakukan saat anak melakukan kegiatan kelompok. Kegiatan penilaian dilakukan pada berbagai konteks. Pendidik juga dapat menggunakan berbagai sumber informasi, yakni selain observasi dan karya anak, juga perlu mendiskusikan hasil pengamatan dengan orang tua, dengan anak, dan dengan para ahli terkait agar informasi yang diperoleh lebih lengkap. Ada banyak cara yang dapat digunakan oleh pendidik untuk melakukan penilaian terhadap perkembangan anak. Cara-cara tersebut diantaranya pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian. Komponen-komponen yang menjadi fokus kegiatan penilaian antara lain meliputi 1. Aspek perkembangan fisik motorik, yang kedua aspek perkembangan kognitif, 3. Aspek perkembangan moral, yang keempat aspek perkembangan sosial, yang kelima aspek perkembangan emosional, yang keenam kemampuan dalam disiplin keilmuan yaitu seperti matematika, sains, bahasa, dan seni. Dari unsur-unsur penilaian tadi, pendidik dapat mengembangkan instrumen penilaian. Untuk kelas dengan jumlah anak didik yang banyak, pendidik dapat menggunakan checklist atau skala penilaian sebagai berikut. Pendidik dapat memberi tanda cek atau centang pada kolom yang sesuai dengan kenyataan yang ditunjukkan oleh anak. Misal, anak sangat baik dalam menyelesaikan konflik dengan teman, maka pendidik tinggal memberi tanda centang pada baris mampu mengatasi konflik pada kolom kedua. Dalam instrumen penilaian pun ada yang disebut dengan portofolio. Portofolio merupakan bentuk organisasi hasil belajar anak, biasanya dalam suatu folder yang berisi contoh-contoh hasil belajar anak yang menunjukkan kemampuan anak. Portofolio
biasanya berisi paling tidak hal-hal seperti contoh tulisan anak, contoh gambar atau ekspresi seni anak, contoh hasil karya anak, dan evaluasi diri, yaitu kesan atau pendapat anak tentang kemajuan belajarnya di satuan pendidikan anak usia dini. Kemudian ada cara penilaian. Penilaian pada anak usia dini hendaknya lebih berdasarkan atas kemampuan belajar atau perkembangan individual. Oleh karena itu, bentuk penilaian di mana anak dibandingkan dengan anak yang lain menjadi kurang bermakna. Pendidik harus mau menganggap bahwa semua anak, apapun kondisinya, adalah peserta didik yang harus dikembangkan secara optimal sesuai dengan kapasitas masing-masing. Laporan kemajuan belajar anak yang sering kita lihat berisi nilai dalam bentuk skala angka 0 sampai 10 atau 0 sampai 100. Penilaian di satuan PAUD seperti itu kurang profesional. Demikian pemaparan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.